Hai, nama gua Sigit. Gua seorang mahasiswa akhir semester 4 dan akhir-akhir ini gua sering merasa kewalahan dengan tugas kuliah yang membuat gua begitu terbebani. Terlebih gua akan memasuki semester berikutnya yang dimana gua harus mempersiapkan diri serta mental untuk mengikuti ujian akhir agar mendapat nilai yang maksimal. Terlebih harus mempersiapkan biaya yang cukup sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Tidak seperti mahasiswa lainnya yang semestinya sudah fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Di sini, gua masih disibukkan dengan beberapa nilai mata kuliah yang kurang dan juga harus meluangkan waktu sebagai karyawan di outlet kecil agar mendapatkan gaji untuk membayar biaya kuliah gua. Sekarang, gua hanya menyesali kebiasaan gua dulu, yaitu terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan, terlalu menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang, dan terlalu mengandalkan harta orang tua. Saat ini, gua merasa bingung dan tidak memiliki semangat. Gua terus dirundung oleh rasa penyesalan dan gua berpikir bahwa lebih baik tidak meneruskan lagi kuliah gua. Padahal gua memiliki harapan bahwa setelah lulus nanti gua akan bisa bekerja dan dapat mengembalikan kondisi keluarga gua seperti dulu kala, yaitu pada masa jayanya. Halo, oke, tunggu lama. Oh iya Bu. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik Bu. Nampaknya raut muka kamu tidak bersemangat hari ini. Apakah ada masalah yang ingin diceritakan? Begini Bu, sebenarnya saya ingin menceritakan beberapa masalah yang sedang saya alami saat ini. Baik. Kalau begitu silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Tapi sebelum itu saya minta kesepakatan waktu untuk membahas permasalahan ini agar lebih efisien bagaimana? Kira-kira kurang lebih 10 menit saja Bu. Dan saya minta permasalahan saya ini cukup Ibu saja yang tahu. Baiklah, saya tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapapun. Sekarang kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang kamu hadapi? Jadi begini Bu, saat ini saya sedang terbebani oleh tugas kuliah saya. Belum lagi saya harus bekerja sebagai karyawan di outlet kecil agar saya bisa membayar biaya kuliah semesteran saya yang menjadi syarat utama untuk mengikuti ujian. Ya, terus? Ya terus saya bingung, saya capek dari ini semua Bu. Memangnya berapa banyak mata kuliah yang nilainya perlu diperbaiki? Sekitar 3 mata kuliah Bu, Lalu berapa biaya semesteran yang perlu kamu bayar? sekitar 3.500.000. Kalau boleh tahu bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa diceritakan? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya seringkali menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain atau nongkrong dibandingkan untuk belajar. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu sangat rendah karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain atau menongkrong bersama teman-teman kamu. Iya Bu. Oh gitu. Lalu apa yang membuat kamu tergugah untuk bekerja di saat kuliah seperti ini? Sebenarnya saya kehilangan masa jaya orang tua saya. Bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Jadi selama semester awal saya terlalu mengandalkan kedua orang tua saya dan saya juga banyak menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan saya. Dan saya tidak pernah menyisipkan sedikit uang untuk kebutuhan saya. Di situ orang tua saya masih sanggup untuk membiayai kuliah saya. Tetapi memasuki semester ini kedua orang tua saya bangkrut dan hal itu yang mengharuskan saya untuk bisa membiayai diri sendiri tanpa bantuan mereka. Jadi itu alasan kamu kenapa bisa tergugah untuk bekerja? Iya Bu.
Tapi pernah nggak kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu mengharuskan kamu ada di posisi ini? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang selalu menunda pekerjaan dan berperilaku tidak senonoh itu yang mengharuskan saya ada di posisi seperti ini. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan gelisah dan penyesalan yang telah saya lakukan waktu dulu. Perasaan salah itu menghantui saya, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang dan waktu, lalu saya menyesal. Apa mungkin memang sebaiknya saya tidak lanjut kuliah? Tetapi saya ingin mengembalikan kondisi keluarga saya seperti dulu lagi, pada saat masa jaya. Sekarang ini kamu kan akan lanjut ke semester 5. Tahun demi tahun sudah kamu lalui. Dari awal mula kamu ikut masuk kampus, sampai akhirnya kamu bisa ada di posisi sekarang ini. Sudah setengah jalan, orang tua kamu juga pasti mengharapkan anaknya lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya. Seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi kamu harus percaya di balik masalah yang kamu hadapi saat ini pasti ada jalan keluarnya. Iya Bu. Nah, sejauh ini kan kita sudah membicarakan keluhan yang sedang kamu alami. Yang pertama itu, kamu sekarang sedang berada di posisi yang sulit dan gelisah karena perasaan di masa lalu kamu. Yang kedua, kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan memiliki rencana untuk berhenti kuliah. Sedangkan kamu ingin sekali untuk membawa keluarga kamu kembali ke masa jaya itu. Tapi saya tetap bingung Bu, harus bagaimana? Coba sekarang kamu utarakan semua perasaan kamu, masalah yang sedang kamu alami saat ini, tapi harus benar-benar dengan rasa penyesalan dan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah kamu buat. Saya merasa kecewa dan saya akan bertanggung jawab atas rasa kekecewaan saya tersebut. Terus saya juga merasa capek karena saya harus kuliah sambil bekerja. Dan saya mungkin akan bertanggung jawab atas rasa capek itu. Sekarang saya merasa nilai saya itu buruk dan saya akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Apa itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu. Setelah kamu mengungkapkan perasaan itu dengan rasa tanggung jawab yang kamu punya, apa ada sedikit perubahan pola pikir atau perasaan kamu sekarang ini? Gak apa-apa, dibiarin aja. Lalu, bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Iya Bu. Saya juga sadar kalau dari awal memang kesalahan itu datang dari saya. Jadi, kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin seringkali kamu ingkari selama ini? Iya Bu. Saya juga sadar akan perasaan-perasaan saya yang telah saya ingkari. Saya juga akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah saya perbuat. Jadi, apa sekarang kamu benar-benar sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan bersalah tadi yang disertai dengan rasa tanggung jawab itu? Iya Bu, benar. Saya juga sadar bahwa saya itu salah. Baik, kalau begitu. Lalu, bagaimana menurut kamu solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak terbebani dengan pekerjaan kamu sekarang ini? Ya mungkin kedepannya saya mulai mengintrospeksi diri, lalu mungkin saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan, dan mungkin saya akan mencoba untuk memanage waktu antara belajar dan bekerja. Tak hanya itu saja, saya juga akan mencari beasiswa untuk biaya tambahan saya, biar nantinya saya juga bisa mengikuti ujian dan melanjutkan kuliah saya. Saya setuju. Menurut saya itu merupakan solusi yang bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan dan waktu belajar kamu saat ini. Dan juga kamu tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu pembelajaran, menjadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya Bu, saya janji saya akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan itu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu ya, dan dapat mengembalikan
setelah konseling ini, kamu juga bisa berkonsultasi kepada saya. Karena saya akan selalu memberikan waktu untuk klien saya yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja, atau ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan lagi? Ya Bu, mungkin cukup itu saja. Baiklah, kalau begitu kita akhiri konseling hari ini. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya, silahkan datang ke ruangan saya ya. Iya Bu, saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu telah membantu saya. Sekarang saya sudah mulai merasa lega dan kembali bersemangat. Sama-sama, syukurlah kalau begitu. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena saya sudah mulai bersemangat atas masukan dan sarannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.